Pentingnya budaya akan membuat suatu daerah lebih kuat. Dengan keberagaman budaya akan mengajarkan arti toleransi dan saling menghargai. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Dengan aspek budaya bisa menjadi perantara perdamaian dan menghindari perpecahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang di Istana Bahasa Pagariun tentunya. Salam kenal, saya Yose. Saya merupakan lokal guide di sini yang merupakan pemandu wisata Istana Bahasa Pagariun, dan senang sekali kita bisa bercerita tentang Istana Bahasa Pagariun, sebuah bangunan luar biasa yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Tanjung Mas, yang dikenal dengan Istana Bahasa Pagariun. Dari namanya Istana Bahasa Pagariun tentu jelas ini adalah sebuah istana peninggalan dari Kerajaan Pagaruyung yang pernah eksis di sini itu lebih kurang sekitar 500 tahun. Namun sayangnya kerajaan ini sudah berakhir tuh sejak tahun 1830-an diakibatkan pernah terjadi perang di sini yang kita kenal dengan Perang Padri. Yang mana raja terakhir waktu itu ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Batavia, tepatnya di Museum Fathahillah, Jakarta. Dan sejak saat itu berakhirlah kekuasaan kerajaan sampai hari ini. Dan tentunya istana yang kita lihat saat ini bukanlah istana yang asli, akan tetapi istana replika yang kedua malah dari bangunan asli yang pernah hancur dahulu. Konon istana asli kita itu hancur di tahun 1804 dan kemudian digagas oleh pemerintahan kita kembali tahun 1976 yang dipindahkan ke lokasi ini. Namun istana dibangun tahun 76 itu bukan sebagai untuk kerajaan lagi, tapi hanya sebagai sebuah kunjungan wisatawan, sebagai museum terbuka dan kunjungan wajib kalau orang ke Sumatera Barat. Sayang juga istana tersebut sudah tidak ada, karena di tahun 2007, tepatnya 27 Februari 2007, istana tersebut tersambar petir dan menghabiskan meluluh lantakan seluruh bangunan yang ada, dan hanya menyisakan satu bangunan surau yang berada di tepat di belakang istana kita. Kesedihan yang sangat mendalam bagi orang Minang, dikarenakan istana bagi orang Minang ini adalah sebuah identitas dan jati diri bagi orang Minangkabau. Namun kesedihan tidak berlangsung lama. Dengan semangat gotong royong, istana kembali dibangun tahun 2008 dan secara officially diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang ke-6 waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 30 Oktober 2013. Istana Bahasa Pagariun kembali diresmikan dan dibuka kembali untuk wisatawan seperti yang kita lihat sekarang, dengan konsep 3 lantai, 72 tiang, dan 11 gonjong. Sekarang saya ada di kawasan Istana Pagaruyung, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Nah, di belakang saya ini ada istananya yang sangat besar. Awal saya kesini sih langsung terkejut karena ukuran istananya yang cukup besar, dengan di dalamnya banyak ornamen ukiran kayu begitu. Baik pemirsa semuanya, sekarang kita sudah berada di lantai 1. Secara fungsi, istana ini adalah tempat hunian bagi keluarga kerajaan pada masanya. Secara konsep dia sama dengan rumah gadang, rumah yang dihuni dominan oleh kaum perempuan. Kenapa perempuan? Disitulah keunikan Sumatera Barat, Minangkabau, yang mana kita menggunakan sistem matrilineal. Garis keturunan itu belah perempuan, dan satu-satunya di Indonesia menurut saya yang menggunakan sistem kekerabatan seperti ini, yang membuat keberadaan perempuan itu penting, dan di dalam istana pun didominasi diisi oleh kaum perempuan. Layaknya sebuah rumah, istana juga memiliki kamar-kamar serta ruang-ruang yang memang digunakan untuk keluarga kerajaan. Saya tunjukkan yang pertama, yang di belakang saya ini adalah singgasananya. Dan sebuah kerajaan, kita ketahui singgasana itu adalah kedudukannya bagi seorang raja. Namun, di dalam istana ini bukan untuk raja. Di dalam istana ini dipergunakan bagi Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah seorang perempuan yang dituakan, yang merupakan sebagai manajerial yang mengorganize di dalam istana ini, yang beliau mana berperan mengatur di dalam istana. Artinya seorang Bundo Kanduang adalah sosok seorang yang menjadi suri tauladan dan contoh, dan juga bagian yang mengatur di dalam istana ini. Itulah kenapa beliau duduk di singgasana yang bertepatan langsung dengan pintu masuk. Dan ketika orang hendak jumpa siapa di dalam istana ini, tentunya izin dulu dengan Bundo Kanduang. Namun di dalam adat Minangkabau, meskipun Bundo Kanduang itu memiliki power di dalam istana, tapi dia tidak bisa memutuskan, karena sejatinya memutuskan adalah seorang raja yang dikenal dengan Sultan.
Dan saya ingin menunjukkan kamar sultan itu berada di sisi sebelah kiri bangunan ini yang dikenal dengan Anjong Raja Bambandiang. Mari pemirsa, kita menuju kamar raja. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di belakang saya ini disebut dengan Anjong Raja Bambandiang. Anjong Raja Bambandiang ini mencirikaskan yang bisa kita lihat tirainya berwarna hitam. Dan di dalamnya ini terdapat lapisan kain yang kalau kita bisa lihat terhitung ada 7 lapis kain yang kita bisa lihat. Yang sisi belakang saya ini adalah tempat beristirahat bagi si raja. Dan di sisi sebelah kanan saya ini adalah tempat tidurnya bagi si raja. Dan kenapa disimbolikan dengan warna hitam? Karena sesuai dengan kaidah falsafah orang Minangkabau, bahwasanya hitam itu adalah simbol kekuatan, power, yang mana dalam kaidah adat mengatakan indak lapuk di hujan, indak lakang di panih. Sesuatu yang tidak lapuk sebab karena hujan, dan sesuatu yang tidak lekang karena panas, artinya itu adalah kekuatan. Dan bisa kita ketahui bersama, diperhatikan baju datuk cenderung hitam, baju raja hitam. Maka di Minangkabau itulah simbol kekuatan hitam yang dimiliki oleh seorang raja. Dan disinilah raja dulu duduk, tidur, beristirahat. Dan tempat saya berdiri sekarang, ini adalah tempat duduk bagi raja. Dan di dalam istana ini kita akan menjumpai tidak ada tempat duduk yang tinggi, dan tempat itu sangat sederhana, duduk lantai. Karena memang sesuai dengan kaidah adat orang Minangkabau, bahwasanya orang Minangkabau ini menganut paham egaliter pemirsa. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Itu kaidah adatnya. Bahwasanya kita memandang seseorang itu bukan berdasarkan harta, pangkat, jabatan atau rupa, tapi berdasarkan nan kuriak kundi dan merah sagu dan baik budi dan indah baso. Secara pemahaman budi pekerti, akhlak, attitude. Namun seorang raja diberikan semacam bantal kecil. Inilah sebagai wujud bagaimana kita menghargai seorang pemimpin di Minangkabau. Dahulukan selangkah, tinggikan seranting. Begitulah orang Minang memandang seorang pemimpin di Minangkabau, yang mana sangat dihargai dan sangat diposisikan seperti seorang layaknya seorang pemimpin. Dan kita juga bisa melihat di depan kamar ini terdapat beberapa benda-benda yang kita sebut dengan dulang bakaki, yang ditutup dengan tudung saji dan dilapisi dengan kain dalama, yang merupakan tempat platingan makanan. Karena sejatinya di depan kamar ini adalah tempat bagi makannya pada masa dahulunya, dan juga tempat menjamu tamu dan aktivitas penjamuan tamu dan makan yang langsung dilakukan di depan kamar masing-masing. Inilah Anjong Raja Bambandiang. Layaknya sebuah rumah gadang, yang mana rumah gadang itu dihuni oleh kaum perempuan, begitupun istana. Di mana istana ini dominasi diisi oleh kaum perempuan, artinya putri-putri raja yang ada di dalam istana. Seperti yang kita lihat di belakang saya saat ini adalah bilik yang kita sebut dalam bahasa Minang, yaitu kamar bagi putri raja yang sudah menikah. Jadi kalau secara urutan, ini untuk anak yang pertama, dilanjutkan sisi yang selanjutnya anak yang kedua, sisi yang ketiga, dan seterusnya sampai ujung, itu terdapat 7 kamar bagi putri raja yang sudah menikah. Tradisi di Minangkabau, bahwasanya ketika seseorang itu menikah, ketika laki-laki menikah dengan seorang perempuan di Minangkabau, laki-laki itu akan ikut tinggal di rumah si istrinya. Artinya kamar-kamarnya dihuni oleh suami dan istri dari putri-putri raja yang sudah menikah tersebut. Namun tentunya mereka tidak tinggal selamanya. Mereka tinggal tentunya akan ada jangka waktu tertentu yang mana nanti dia bisa keluar untuk membangun kediamannya sendiri. Dan tentunya nanti yang 2 akan bergeser ke 1, dan 3 bergeser ke 2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Begitulah tradisi di Minangkabau. Ketika seseorang menikah, dia akan ikut kepada keluarga si istri bagi seorang suami. Dan kita lihat juga di depan hal yang serupa yang dimiliki oleh seorang raja tadi. Ini adalah tempat di mana mereka menjamu tamu, mereka makan, layaknya sebuah ruang keluarga atau ruang pertemuan atau ruang menjamu tamu bagi setiap keluarga. Di depan kamar ini kita juga melihat benda yang layaknya seperti sebuah lemari. Namun pemirsa, ini bukan lemari, ini adalah banta gadang yang kita sebut di Minangkabau. Dan banta gadang ini tentunya bukan sebagai lemari ataupun bantal besar kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu bukan sebuah tempat tidur. Akan tetapi ini sebuah partisi, penanda antara satu kamar dengan kamar yang lain, yang mana meskipun mereka tinggal satu atap, tetapi mereka memiliki secara privasi sendiri-sendiri di setiap keluarga-keluarga tersebut. Dan secara ini adalah batasan untuk keluarga yang pertama, dilanjutkan dengan batasan untuk keluarga yang kedua, dilanjutkan sampai keluarga yang ketiga, dan seterusnya, yang dihuni oleh putri-putri raja
sudah menikah. Ada di lantai 2 tentunya. Di lantai 2 ini disebut dengan Anjong Peranginan. Seperti kita sampaikan di awal, bahwasanya di dalam istana ini memang didominasi oleh kaum perempuan. Di lantai 2 ini pun juga untuk kaum perempuan. Lebih tepatnya ini adalah kamar bagi putri raja yang belum menikah. Ketika mulai beranjak balik, maka yang putri-putri raja yang masih muda belia itu, mereka akan menghuni lantai 2 ini adalah sebagai kamar untuk mereka. Disinilah mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, ibu yang baik, kelak wanita yang baik, kelak istri yang baik kelak. Dan disinilah aktivitas bagi mereka ditempa dan dididik, dibina. Layaknya kamarnya berwarna kuning, karena sejatinya itu bermakna layaknya seperti emas. Yang kita ketahui emas itu sangat mulia dan berharga. Di Minangkabau mencerminkan perempuan layaknya seperti itu, mulia dan berharga. Dan kita meyakini bahwasanya pendidik seorang manusia itu adalah perempuan. Maka orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Bahkan pemirsa, jika kita hendak turun menuju ke lantai 1 nantinya, anak tangga itu didesain dengan bentuk yang tidak terlalu besar. Bahkan ketika kita menapak, kaki kita tidak tertutup penuh. Maka disarankan untuk turun kita memiringkan kaki kita. Dengan tujuan apa? Supaya anak perempuan itu kelak ketika mereka turun dulunya itu terlihat keanggunan, kelemah lembutan dan kesopan santunan. Begitulah kita men-set bentuk bangunan ini agar memang itu supaya melatih bagi kaum perempuan tersebut. Di Minangkabau, perempuan itu menjadi suri teladan. Perempuan itu menjadi etalase satu kaum, menjadi etalase satu keluarga, menjadi cerminan. Makanya suatu pendidikan seorang perempuan itu sangat penting, dan beliau adalah menjadi contoh bagi keturunan selanjutnya. Inilah dia Anjong Peranginan. Baik pemirsa, tadi kita sudah berada di lantai 2. Sekarang tentunya kita berada di lantai 3 yang kita sebut dengan Mahligai. Dan ini adalah tempat di mana dahulu raja menyimpan pusakanya. Kalau kita pemahaman sederhana, ini adalah tempat privasi bagi raja untuk menyimpan harta pusaka layaknya seperti emas, kemudian atribut-atribut lainnya itu disimpan di sini. Di samping itu juga, di Minangkabau kita mengenal dengan istilah Raja Tigo Selo, di mana ada 3 raja yang memimpin dulu di Minangkabau yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, yang dikenal dengan Raja Alam, Adat, dan Ibadat. Raja Alam persoalan pemerintah, Raja Adat persoalan adat, Ibadat persoalan agama. Unsur tersebut ketika membuat kebijakan mereka melakukan pertemuan di lantai 3 ini. Artinya sebuah keputusan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa itu oleh Raja Alam tidak boleh melanggar adat dan tidak boleh melanggar agama. Implementasi hari ini meskipun sistem raja di Minangkabau kita sudah berakhir, akan tetapi dilakukan implementasi Nenek Mama Alim Ulama Cadik Pandai. Itulah wujud yang ada di Minangkabau saat ini. Nenek Mama persoalan adat, Cadik Pandai persoalan pemerintah, Alim Ulama persoalan agama. Di mana pemerintahan kita hari ini di Sumatera Barat itu mengacu pada sistem adat dan sistem agama. Inilah dia Mahligai, representasi ruang raja, tempat dahulu pembuatan kebijakan bagi masyarakat Minangkabau. Oh ini masih ya, iya. Setelah mendengar asal-usul dan pencerahan tentang budaya dan adat Minang dari Istana Pagaruyung, gimana menurut kalian? Apa nggak tertarik mencari jodoh orang Minang? Ternyata bisa sedalam dan serumit itu untuk adat dan budaya yang diwariskan untuk masyarakat Minangkabau. Namun dengan memahami seluk-beluknya kita jadi makin kaya akan pengetahuan, dan dengan beraneka ragam budaya malah membuat kita memahami apa arti dari sebuah perdamaian dan toleransi. Suku Minangkabau berasal dari 2 suku utama, yakni suku Koto Piliang yang didirikan oleh Datuak Katumanggungan. Satu suku lagi ialah suku Bodi Caniago yang didirikan oleh Datuak Parpatian Nan Sabatang. Seiring perkembangan zaman, kedua suku tersebut kemudian berkembang menjadi banyak suku. Beberapa di antaranya adalah suku Tanjuang, Caniago, Koto, Piliang, Guci, Simabur, Sikumbang, Jambak, hingga Malayu. Kira kita udah keliling Istana Pagaruyung ya, mulai dari belakang tadi sampai ke sini nih tempat penyimpanan padinya.
Di sini karena bulan puasa jadi nggak begitu ramai. Cuman kata masnya kalau nggak bulan puasa tuh di situ ada tempat jual makan food court gitu. Dan menjelang asar atau menjelang waktu buka sini ramai. Udah mulai ramai. Kalian juga bisa nyewa pakaian adat buat sesi foto. Harganya juga cukup terjangkau. Dan di sini bukan hanya pengunjung wisatawan domestik, juga ada mancanegara tadi, ada beberapa WNA, warga negara asing di sini. Oke, kita sekarang ke arah sana untuk lihat ada apa aja di sana. Oke, ini adalah replika dari kerbau sakti zaman dahulu, kerbaunya orang Pagaruyung, disebut dengan si Binuang. Ini adalah kerbau yang digunakan oleh raja-raja untuk berkendara zaman dulu. Jadi ada dua hewan kesayangan kerajaan Pagaruyung, satu kerbau ini namanya si Binuang, di sebelah sana ada satu kuda namanya Gumarang. Ini agak jauh sana. Oh, nggak kelihatan apa ya? Ini dua simbol hewan dari Istana Pagaruyung. Nah, kalau ngambil foto dari sini. Oke, yang di belakang kita ini adalah salah satu bangunan yang ada di rumah Gadang Minangkabau yang disebut dengan rangkiang. Adapun rangkiang ini berfungsi ada sebagai ketahanan pangan, tempat menyimpan padi pada saat panen dan dipergunakan pada saat dibutuhkan. Nah, rangkiang ini milik bersama, itu digunakan untuk masyarakat bersama. Rangkiang ini juga ada yang untuk adat dan ada untuk yang bersama. Jadi kalau di rumah adat umumnya ada dua rangkiang. Nah, ini ada satu di sini khusus untuk masyarakat karena ini di Istana Pagaruyung. Pintunya tidak ada di bawah, tapi dari atas. Oh, dari atas. Maksudnya dari atas. Terus naiknya? Ya ke atas itu pakai tangga. Oh, pakai tangga. Pakai tangga Dari luar. Atas, ya. Oke, kamu saya. Ini baju adat tuh di Minangkabau itu beda-beda daerah, beda model, tapi hampir mirip dengan filosofi yang sama. Jadi yang sepakaikan ibu itu kita sebut dengan suntiang, kemudian yang sedangkan dipakai oleh ibu ini disebut dengan tangkulua, itu representatif dari tanduk kerbau. Mau ikut sana? Boleh. Banjir. Ini konsol box tuh isinya tenda, meja, Udah lengkap dia. tiga jalan. Ini jadi lewat jalan yang jelek tadi atau? Ya, nah kita mutar aja sebentar dulu. Kita mau ke tangga 1000, dia tanya tangga 1000. Lu buat naik. Enggak, jangan naik lah. Setelah puas berkeliling dan mencari tahu semua tentang Istana Pagaruyung, sekarang saatnya kita akan bergeser lagi karena kalau kata Bang Doli, sejarah suku Minangkabau tidak hanya ada di sini dan masih banyak yang harus dieksplor lagi. Jadi mumpung belum bertemu malam, kita akan langsung menuju destinasi selanjutnya. Kita akan mengunjungi makam-makam raja dari kerajaan Minang zaman dulu. Kemudian kita akan menuju ke di mana asal muasal suku Minang lahir pertama kalinya.